Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 10B. Di video kali ini kami akan membahas tentang salah satu tokoh yang bernama Abdul Muis. Abdul Muis dijuluki sebagai Napoleon Syarikat Islam karena keberaniannya menghadapi pemerintah. Banyak orang mengira, terutama lawan-lawan politiknya, bahwa Abdul Muis adalah orang yang lembek dan suka bekerja sama dengan Belanda dalam perjuangannya. Lanjut, Abdul Muis lahir pada tanggal 3 Juni 1883 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seperti halnya orang Minangkabau, Abdul Muis juga memiliki jiwa petualang yang tinggi sejak masih remaja. Ia sudah berani meninggalkan kampung halamannya, merantau ke Pulau Jawa. Bahkan masa tuanya pun dia menghabiskan di perantauan. Pada 1900, Abdul Muis lulus sekolah Eropa Rendah EUR Lagerge School atau yang sering disingkat ILS. Ia pernah belajar di Stovia selama 3,5 tahun. Ia diangkat oleh Mr. Abendanon, Direktur Onderwijs, Direktur Pendidikan di Departemen van Onderwijs and Eredienst, yang membawahi Stovia menjadi Kierk. Padahal pada waktu itu belum ada orang pribumi yang diangkat sebagai Kierk. Abdul Muis merupakan orang Indonesia pertama yang dapat menjadi Kierk. Lanjut, pada tahun 1903, pengangkatan Abdul Muis menjadi Kierk tidak disukai oleh pegawai Belanda lainnya. Hal itu membuat Abdul Muis tidak betah bekerja. Akhirnya, pada tahun 1905, ia keluar departemen itu setelah bekerja selama lebih kurang 2,5 tahun. Pada 1905 sampai 1912, pada tahun 1905 ia juga diterima sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Bintang Hindia, sebuah majalah yang banyak memuat berita politik di Bandung. Karena pada tahun 1907 Bintang Hindia dilarang terbit, Abdul Muis pindah kerja ke Bandung Staatsverdeldingsbank sebagai mantri lumbung. Pekerjaan itu ditekuninya selama 5 tahun sebelum ia diberhentikan dengan hormat karena cekcok dengan kontroleur pada tahun 1912. Lanjut, 1913. Pada tahun 1913, Abdul Muis keluar dan di Prianger Bode sebagai pemuda yang berjiwa patriot. Ia mulai tertarik pada dunia politik dan masuk ke Serikat Islam SI bersama dengan mendiang Aha Wignadisatra. Pada tahun 1917, ia dipercaya sebagai utusan Serikat Islam pergi ke negeri Belanda untuk mempropagandakan Komite India Weerbaar. Pada tahun 1922, ia memimpin anak buahnya yang tergabung dalam PPPB, Perkumpulan Pengawal Pegadaian Bumi Putra, mengadakan pemogokan di Yogyakarta. Oleh karena itu, pada tahun 1926, Abdul Muis dikeluarkan dari daerah luar Jawa dan Madura. Akibatnya, selama lebih kurang 13 tahun, dari 1926 sampai 1939, ia tidak boleh meninggalkan Pulau Jawa. 1926. Pada tahun 1926, Serikat Islam mencalonkan dan terpilih menjadi anggota Regentschapsraad Garut. 1932. 6 tahun kemudian, 1932, ia diangkat menjadi Regentschapsraad Gondtrolleur. Jabatan itu diembannya hingga Jepang masuk ke Indonesia 1942. 1944. Karena sudah merasa tua, pada tahun 1944, Abdul Muis berhenti bekerja. Namun pada zaman pasca proklamasi, ia aktif kembali dan ikut bergabung dalam Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Bahkan ia pernah pula diminta untuk menjadi anggota DPA. Pada 1959 hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Juni 1959, Abdul Muis meninggal dunia. Inilah riwayat dari seorang
Abdul Muiz. Selama hidupnya, banyak karya yang sudah beliau hasilkan. Sebagai contoh, yang pertama, ada Tom Sawyer Anak Amerika, terjemahan karya Mark Twain, Amerika, Jakarta Balai Pustaka 1928. 2. Sebatang Kara, terjemahan karya Hector Malot, Prancis, cetakan 2, Jakarta Balai Pustaka 1949. Hikafat, Potstiar, Saduran, Cerita Lama, Bandung, Kov 1950. 4. Hendak Berbalai, Bandung, Koif 1951. 5. Kita dan Demokrasi, Bandung, Kov 1951. 6. Robert Anak Surapati, Jakarta, Balai Pustaka 1953. 7. Hikayat Mordechai, Pemimpin Yahudi, Bandung, Kov 1956. 8. Kurnia, Bandung, Masa Baru 1958. 9. Pertemuan Jodoh, cetakan 4, Jakarta, Nusantara 1961. Yang terakhir ada Surapati, Jakarta, Balai Pustaka 1965. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan ini adalah salah satu motivasi dari Abdul Muiz. Sekian dari kami, terima kasih.